Begitu nada udah taksi nang lima ya, bakar omle, bayari du oto hai. Kira-kira berimba to lah. Tupu banuan ika kavata hai. Bayari du oto hai. Hagan nangul tutu, nah karanto na itu mah. Terpaksa berin langgai seberapa doi, beli nama tu mobil, tutu mobil. Begitu nuli pahau, nang udah ali veroko deh. Dakuna kava ini pakai susah bagaimana 3 malam. Ini contoh orang datang tidak bawa bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian tidak putus-putusnya kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan izinnya jugalah kita bisa berada di tempat ini dalam rangka membacakan tahlil, kemudian mendoakan kepada almarhumah dan seluruh handai tolan kita, keluarga kita yang telah mendahului kita untuk selamanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Abdul Razak SHMH, anggota DPRD Kabupaten Sigi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sigi Dr. Andus Hayat yang sempat hadir pada malam hari ini bersama kita. Yang saya hormati para pejabat yang sempat hadir pada malam hari ini yang tidak sempat saya utarakan namanya satu persatu. Yang saya hormati Bapak Kades Kalukubula beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak imam dari seluruh masjid yang ada di Kalukubula beserta seluruh pegawai syarahnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan hadirin wal hadirat yang malam hari ini sempat hadir pada malam hari ini. Kita ini semua tidak habis-habisnya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak sekolah itu habis ujiannya, kalau dia sampai kuliah, setelah kuliah habis ujiannya. SD diuji, SMP diuji, SMP, SMA diuji, kemudian kuliah diuji juga. Setelah itu selesai ujiannya. Tetapi bagi kita yang hidup sampai selesai ujiannya ini, kita meninggal dunia. Itu ujian. Jadi Bapak Hirmin bersama Ibu ini sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesabaran, tentang ketabahannya menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak luput dari ujian. Tidak habis-habis kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kekayaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kegantengan, kecantikan, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa semua itu hanya begitu-begitu saja. Tetapi semuanya adalah ujian yang berat bagi kita manusia, karena kita diuji tidak ada habis-habisnya sampai kita meninggal dunia masuk di alam kubur, kita tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Manusia akan diuji. Walanabluwannakum. Nun di sana nun taukid, walanabluwanna. Taukid, benar-benar Allah itu akan menguji manusia dengan segala macam ujian. Di antaranya adalah minal khauf, dari ketakutan. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kita. Kita takut mobil kita diambil orang. Kita takut motor kita diambil orang. Bahkan kita takut kalau istri kita diambil orang. Ibu-ibu juga begitu, takut juga kalau suaminya diambil orang. Takut ya Bu? Pasti takut. Ini ketakutan seperti ini juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walju', kelaparan. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat gempa lalu. Tapi tidak lama. Tetapi orang bukan main ke sana kemari. Bensin mahal, beras mahal. Untung kita ada bantuan, Pak. Iya. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gempa itu luar biasa. Iya. Ane bahasa tato kaili, nu apa? Lingu. Lingu. Pertanyaannya, nakuha nalingu. Kenapa nalingu? Karena kita nalinga. Lingu hai kan nelike. Goyang dia, goyang. Pembang. Jadi nelike lingu, naria visi, nelike. Karena kita nalinga, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan dunia kita, 24 jam kita pakai untuk mencari dunia. Nakuya pun nalinga karena kita nalangu. Karena kita nalangu, Pak. Tapi bukan nalangu ka botolo, bukan. Nalangu ka botolo hai, bongihi malangu mempadondo manotoran. Tetapi langu di sini langu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Ayatnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Shadaqallahul azim. Apakah manusia tidak memperhatikan
Kami ciptakan mereka dari setetes air yang hina. Pangguli Omai Rama. Air yang hina. Kalaupun ditampung satu ember dibawa ke pasar, tidak mau orang beli. Tidak akan mau orang beli. Tetapi jadilah manusia seperti ini, berasal dari setetes air. Ya, saya lanjutkan. Dari air yang sangat hina. Tetapi setelah dia berada, setelah dia punya semuanya, punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, fa idza huwa khasimun mubin, dia menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, pandang enteng orang, lupa kepada Allah, hinuli kalangu, nilangunu barambara, nilangunu ilmu, nilangunu jabatan, nilangu kan banyak orang begitu kita lihat. Coba mudah-mudahanlah di Kabupaten Sigi ini tidak ada orang seperti itu. Semua pejabatnya baik-baik, DPR-nya baik-baik. Ada ingatan tanahnya pinta tebak kambain. Nalangu karena barang-barang, masya Allah. Nalangu karena jabatan. Padahal barang-barang hai, dia belum lahir sudah ada memang. Apa yang dibawa manusia ke dunia? Tidak ada. Selembar kain pun tidak ada. Pulang dia juga begitu. Hanya karena meninggal dunia, manusia yang sudah besar begitu, maka maya matata aneledora sompuia. Maka dibungkuslah dengan kain kafan, satu macam saja kain kafan. Jadi ini adalah ujian kepada kita semua. Ya, kita berdoa, mendoakan agar supaya Bapak Adil bersama istri menerima cobaan ini dengan lapang dada. Karena kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu orang kota karu HP. Assalamualaikum. Jokowi na telepon. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada habis-habisnya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sehat diuji sakit. Apalagi almarhumah ini sakitnya luar biasa, Pak. Kemarin diceritakan oleh bapaknya sama saya. Iya. Nambaso kada. Apa itu tumor apa? Tumor ganas, Pak. Sampai meninggal dunia. 1 tahun lebih dia rasakan, luar biasa. Tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang sakit parah tapi tidak pernah mengeluh, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sakitnya, itu akan kafarah, menghilangkan dosa-dosanya semuanya, insyaallah. Ya. Jadi tidak gampang, Pak. Di dunia ini hidup luar biasa. Kita tidak habis-habis jadi uji. Pulang ke rumah bapak dari kantor, ujian. Apa ujiannya? Baru datang sudah ngomel ibu, itu ujian. Ujian. Masak yang tidak enak, ujian, Pak. Ujian. Ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak duduk-duduk, ibu keluar, mau kemana? Mau ke sana. Tidak ditahu mau kemana. Itu ujian. Sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus kita cari bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini.
Apalagi bersatunya antara positif dengan negatif, ini tidak mungkin. Pasti ada pertengkaran dalam rumah tangga. Cuma kalau orang menanggapinya dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah aman-aman. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal. Ini kelanjutan ayat tadi. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Ini juga ujian, Pak. Ya. Tadinya punya gedung besar, punya pabrik 10, tiba-tiba tinggal 1. Tiba-tiba gedung besarnya sudah dibeli orang, dijual karena sesuatu. Itu juga ujian. Ujian kepada kita yang mempunyai harta. Bagaimana ujiannya orang yang punya jabatan, dia masih hidup, jabatannya sudah pergi. Dia masih hidup, tapi jabatannya sudah pergi sama orang lain, diganti dia. Sama bajunya dengan mengganti, dengan orang yang diganti sama bajunya, sama pangkatnya. Tapi pangkat yang sudah diganti, digantung. Tidak mungkin dia bertanda tangan lagi, orang lain yang tanda tangan. Tidak berlaku lagi itu. Padahal dia masih hidup, masih sehat, tapi karena sudah diganti orang, maka tidak bisa lagi dipakai baju itu. Walaupun 2 lapis, 3 lapis, tidak bisa lagi tanda tangan, Pak. Orang lain, walaupun buruh rumah tanah, tetap dia yang tanda tangan. Seperti itu. Wal anfus, ini kehilangan keluarga, kehilangan jiwa. Ini ujian yang paling besar bagi manusia adalah kehilangan jiwa. Anak yang sementara ini kita sayang-sayangi, dari mulai lahir kecil sampai besar, sampai berumah tangga kita sayangi, tetapi kita masih hidup orang tuanya, dia sudah meninggalkan kita. Bagaimana perasaan kita sebagai manusia ditinggalkan anak seperti itu? Bayangkan perjuangan orang tua sampai bawa ke Makassar, iya Pak. Dibawa ke Makassar, dibawa pulang tinggal mayatnya. Masya Allah, perjuangan orang tua untuk menyembuhkan anak ini, bagaimana caranya, apapun dijual. Tapi kehendak Allah lain daripada kita. Dia lebih sayang kepada almarhumah. Makanya terimalah dengan lapang dada, sabar, tawakal ala Allah. Jamaah sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka judul ceramah kita malam hari ini adalah iya, masih pengantar itu. Judul ceramah kita malam hari ini adalah obat hati. Obat hati, Pak, Ibu. Obat hati, karena badan kita, jisim kita ini, itu ada obatnya tersendiri. Ada obatnya tersendiri. Apa obatnya? Contoh, rambut putih kasih hitam, itu obatnya. Dismer kan, hitam dia. Muka pucat, bedak. Lebih parah lagi, operasi. Ada untuk fisik kita. Gigi, oh banyak. Ganti gigi, cabut semua. Begitu tampil kemari, oh, sudah ngiri baimo ya. Kalau dulu tidak ketawa-ketawa, kan sudah tiada gigi. Tapi sekarang ketawa terus. Orang tidak ketawa kan dia ketawa. Gitu. Tangan kita sakit, diurut segala macam. Itu adalah penyakit badan. Tetapi obat jiwa kita apa? Di antara manusia banyak yang sakit jiwa, cuma tidak hilang akalnya. Banyak sakit jiwa. Kalau jiwa yang sakit, apa diobatnya? Apa obatnya? Kalau badan sudah ada obatnya, puskesmas, rumah sakit. Tetapi kalau jiwa kita yang sakit, diobati bagaimana itu? Tidak mungkin dikasih Pramex.
Tidak mungkin. Jiwa kita yang sakit. Bagaimana contohnya jiwa sakit? Begini contohnya, Pak. Ada orang mengaji, omna serius dah ngaji, bagus, ikhlas dia mengaji. Tapi nului kita, agak pengajimu, arauli, itu sakit itu jiwa yang sakit. Agak pengajimu, arapentona, padahal dengan ikhlas dia mengaji. Tapi kita yang lewat luar biasa. Apa ngajimu? Lu warna bela baca. Obat hati. Apa obat hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hatinya pasti akan merasa senang, merasa sejuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Tidak ada obat lain untuk jiwa, tidak ada. Kalau kita ditimpa musibah misalnya, lagi kacau pikiran, jangan lari ke narkoba. Itu akan tertambah, bukan menyelesaikan masalah. Jangan lari ke minuman, tidak akan selesai masalah. Tapi larilah kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita akan merasa tenang. Pasti merasa tenang, karena Allah sudah janji, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu pasti hati kita akan tenang. Pertanyaannya, siapa yang tenang hatinya di sini? Mekutana ya. Siapa yang hatinya tenang? Tidak usah orang di luar, orang di sini saja. Yang bapak ibu semua, siapa yang tenang hatinya? Ini sesuai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Itu suratnya. Itu juz 30. Di akhir ayat apa Allah bilang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pertanyaannya, siapa yang punya jiwa yang tenang? Siapa yang punya jiwa yang tenang, Pak? Malam hari istri suruh tidur, sudah jauh malam. Ya aku eler ali bubula apa hele matur ya. Tenang jiwa, dah tenang. Eler ali mi oto baru hai, lento tok matur. Matur mo dia, kalau matur te kumis. Tidak tenang jiwa. Allah memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Ada dua, ridha dan diridhoi. Ini indikasinya ketika kita meninggal dunia, mau meninggal dunia, jangan ingat-ingat dunia lagi. Hai batuan, radiyatan, kamu mau meninggal dunia harus rela meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan barang-barang, meninggalkan jabatan, harus rela.
Kenapa? Allah tidak akan rela juga menerima kalian kalau kalian tidak rela meninggalkan semuanya. Radiyatan maradiyah. Kita harus rela meninggalkan semua yang kita punya, lalu Allah juga redha kepada kita. Ini berarti kalau kita tidak redha meninggalkan dunia ini, kita masih ingat-ingat, masih hitung-hitung, meninggal kita, Allah juga tidak redha kepada kita. Salah satu contoh, ada di sana. Ini orang ini 6 orang anaknya. Sudah sakaratul maut. Bekutan anak. Mau anakku pertama, iya aku papa. Karena dia punya toko. Jadi baku ganti anaknya anak jaga toko. Saya itu padodona, saya itu tonggoyo, saya itu bungina, jaga toko. Begitu terus 6 orang. Bertahun-tahun cuma itu jaga toko, jaga toko. Dia tanya, mbak mau anakku pertama? Iya aku papa. Anakku kedua? Iya aku papa. Anak ketiga seterusnya sampai 6. Iya aku papa. Hipura kami. Si mana jaga toko. Dan itu orang apa toko? Padahal sudah bersakaratul maut. Dan antar apa toko ya? Hipura kami papa. Si mana jaga toko. Si puram kami. Coba. Jangan. Radiyatan maradiyah. Apa Allah bilang? Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hamba-hambaku. Jangan ke sana. Di sini kamu. Eba pilkada naliuhia. Hamai saroguton tadina. Ini saroguton tainamun itu apa gitu? Hamai katakan si ara atau sunnah. Itu B. Tapi nasi rumpuram ane kami pura kami. Ane i B pura lemar tidak bisa. Tidak bisa baku berganti. Allah mengatakan apa? Masuk di sini golongan saya. Jangan masuk golongan sana. Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuk dalam surgaku yang sudah lama kuciptakan untuk kalian, bukan untuk orang lain. Allah memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata yang banyak bekalnya, yang banyak zikirnya, yang banyak pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Coba. Yang dipanggil adalah orang-orang yang banyak bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan sedikit Bapak Ibu. Ya, saya ilustrasikan sedikit ayat ini. Begini contohnya. Jadi contoh orang yang pulang kepada Allah tanpa bekal. Kemudian contoh yang kedua, orang yang pulang kepada Allah dengan bekal yang banyak. Itu kan? Nah, jadi kita contohkan dulu yang punya bekal yang banyak. Jadi saya contohkan saya, tona. Ngarawangin aton. Ya aku toripulu. Maria roh aku di Kalukubula. Sangana Abdul Razak, anggota DPR. Ya, ini contoh, agak contoh. Nemra anu asli nangen ini contoh. Untuk katakanlah ganti jangan Abdul Razak. Ali lah, Ali, Pak Ali. Saya telepon dari sana. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah ya aku Heri Rahman. Oh belum mau singkat paham kita alhamdulillah. Iya, beri makareba. Bisile. Ya aku hi malu tatulor banumi matur banumi ku talweo. Talumbung talweo aku maturusit. Sakwe itu komiu. Alima. Ya aku bereku anakku tatalu. Nak namampura kamaimu. Begitu dia beri no telepon. Siapa itu Bapak? Heri Rahman telepon maturusivi. Telepon menjadi temen berin. Kabai Bapak, ni pokoknya kami kau merturus sirang. Kira ini contoh orang yang pulang kepada Allah yang punya yang gimana dulu? Yang tidak punya bekal. Yang tidak punya bekal. Homka, taksi.
ndak kapahamai dijemput tuk Bandung. Begitu nana udah ke taksi nang limnya bakar omle bari ru oto hai kira-kira berimba to hai tu Bandung ni kakavata hai bari ru oto hai haga nang itu tu nah karantuna itu mah talumbongi mami ama turusin te anan te beri bu bari oto terpaksa beri langgai subraka doi beli nama tu mobil tutu mobil begitu nana upang da kur taksi hau mo taksi nuli paham kami apa Banduan ni suaran sakit begitu nuli pahau nangulek ali verokole da kuna kava ini pekasusam bagaimana 3 malam ini contoh orang datang tidak bawa bekal ali verokole apa seni ali verok no puyan ni ali karoko ni porokona sampaikan ni piji-piji na HP nanguli tu bener pengen evana saya mau HP ini pidi-pidi evana udah jadi daerah pulsaan ali vai pulsa ni ali ka vai pulsa dona bel tutumbin no kolumi har Banua ai begitu na kabar Banua lote segera nyamboko segera nyambok maturusi pugir maturusi talumbung talwe Allah nangulim tutumbin ke tutulanggai kamar tadi kan agaran 2 saya sanggup ante kita nyamboko sanggup ante anata membini matururung bagi rahai agaran 2 kamar tutulanggai kan nabi ngumun tadi karum pengana randam terpaksa diulika tamu pangan evayak merapi ampul beri betan Banua kami hirang anak kodi agaran 2 kamaran sanggun te kami jamboko sanggun kamara anakku membini jadi maturun begitu nangulim ya pematurul teras sini tuh ne pepalai sebenarnya tuh tapi tidak mengerti bahwa maturul teras belong ngana maturul teras kum jamboko terpaksa disufuraka ngana membini hai nyala kamaran di kentet tuana membini ngana membini pengan lihat apa yang terjadi. Begitu di kamar mau kami, tanah televisi nyala pura, nyaliaka, kipas angin nyaliaka, UV ribak nih notisi, beda kayak UV. Karena marah yang punya rumah marah, tidak bawa apa-apa kok banyak, nak dia inggum nakab, gitu kan? Dia inggum nakab, nyaliaka televisi, nyaliaka kipas angin, UV ni putar, pakauti, daplay pejal. Bayangkan nomor paredara kamar luna agak sanggup juga bayangkan begitu nangan dari meja makan Masya Allah tutup membini namun tunjuk begitu nangan dari meja makan makan anak kodi aku repot aku nak dia ganuanan kemudian yang apa iya kan do penarau tutup membini tapi begitu nate anu pingga na nafu sangu na pasa do tumangim tutubin ranga pingga da suli itu da kuriafi ni beriku nuliri matata pingga na pasa na suli na aline tu no apa uli kira-kira tidak ada orang bisa ngomong akhirnya pangan naganam talweo njilim palakanami aku bongina jadi maile manjili mekam sufum tumbin ni pekunto tu nangul bupan jilim nanjili panganihan ni lava oto lena do tatu panu lava oto kita bot hari pul kamil sabim home itu contoh orang yang pulang ke hadirat Allah tidak bawa bekal pentamiu orang yang punya bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala telepon bakaromle maturusi tu aku talumbong talweo kamaimo sakua komi ali makan kami jamboko anak total kamaimo begitu nakava oto bektonak sopir sakua seunotol balena dia agak 150 deke ku doi talwat kira-kira bagaimana sopirnya saya sudah senang toh talwat tunjuk do panalai sopir do panalai oto nekutana tu banu nakua do panalai oto saya 10 karun
Oh, 10 karun. Nielo to pukutaka oto. Ya aku pura-pura mo dia mengkotak. Om komi pa merapi apa? Om komi. Dia kamu nganam kotak. 10 karuna. No pun yang kotaka o 10 karuna ka pamriban. Do pa vai na ot. Nang uli to bano. Apa beri mbak do pa na ot? Kaluku. Patatuang kalu. Kini. Tahu raka vai to? Berarti nak nambah tu banwa hilane pakai dokong ini. Ini contoh. Nak nambah toh kalau kita orang. Do bavai na iot. Nang uli tu banwa. Nak kuat do pernah iot. Rokok 5 pak. Coba. Agama kajama pulsai ra alina mamim. Tadi gara dos. Tauraka pura pa de nalai oto. Masana tu banwa tu. Makanya nak kabara banuan mau apa ledo 2 ka susu. Ini 2 ka kopi, 2 ka teh. Apa diminta anak-anak dikasih kan begitu. Mau apa nih pinta anak kira-kira? 10 karunaos. Agak talumbung ya mai. Begitu bongi nama turun nang uli kira nyambok. Uli ka biheri kamarata ke sang agaran 2. Ka kita nyambok sang ke anak sang. Nang uli tu tulang dom lu di nekana-nekak. Bah, super kam ngana itu di kamte kita. Itu nak belu nak kawai. Kan begitu. Yang gini 10 karun. Kira-kira begitu. Maka naturah mereka beri kamar nonanai. Leria kipas angin, ledora televisi. Niala kandati renda tetangga. Ninda ka kita televisi. Nada kipas angin, uve ni pajala, hengi na uve ngina na punume, ane makurang na uli kayaku, ngukucok kama. Makanya na turna sana kan, sana, pada televisi. Nisani ku televisi, nuli vai, hengi na remote na pa. Nisani ku televisi, sani ku muli kipas angin, apa nuli na, hengi na popiji na gini. Padahal saya tamu, karena nak belo kita nakau. Akhirnya begitu penganehian nangan dari meja. Ibu pangane menihai. No apa leria. Nate anu palena na navu pinga, ni anu ngana navu pinga. Nate kaja yak. Na navu pinga na pas. No apa tutumbin. Weh raku yang ngana. Iya ta? Leno simba te pangane kan? Leno simbai. Raku ya ta pangana. Padahal na suli alina, lena rawi. Ipangane nak bu na bilisin to orang apinga ngamu sulin yaliku kada kuriavi bariku kana leria ledora no apa dikit maka begitu nagana talwe talumbang kami amai nampalkana ya bungi no tes jadi mailele mandilim kam no tumangimu tutumbin nama do tapa kami maturusi mandilim kami no apetoran 10 karun. Ini kegembiraan manusia Pak. Kegembiraan manusia beras biar 100 karun di bawah habis. Maupu toh? Maupu. Bagaimana kegembiraan Allah Subhanahu wa taala kalau kita datang dengan bekal? Bagaimana kegembiraan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bawa bekal yang banyak? Manusia memang dia senang tapi maupu. Roko maupu, kaluku maupu, palola maupu, marisa maupu, ose maupu, pasti maupu. Makanya begitu nempak dono lavam oto. Dome yak do lavam oto, tu banwo dia elot. Mundur. Savi mo kam jambok po. Nos kapuy. Ipangane lentoto. Lentoto kan? Skapuy. Bayangkan Pak. Nakavamo kami ripul dane dapat tu ban. Padahal dal noleko toh. Da kursi suabeka. Noleko toh atau da kursi ka kalek noleko. Doi pinta gitu tapi dapat. Tandanya apa? 10 karuna os. Nariapura nih kita. Begitulah contoh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beras yang kita bawa pasti habis. Berapa bulan habis? Rokok ampepak habis. Palola marisa.
Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala nanti terima kita. Makanya dia bilang, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Jangan masuk sana, jangan. Wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Sudah lama ku ciptakan surga ini, fasilitas untuk kalian. Berapa nikmatnya hotel di dunia ini dengan surga, dibandingkan surga, bagaimana perbedaannya? Tapi kita sudah bangga. Saat tadi malam di bintang tinggal di hotel bintang 5. Bangga kan? Padahal Allah sudah menciptakan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, luasnya langit dan bumi. Seperti luasnya langit dan bumi itu surga. Iya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah untuk mendapatkan ridha-Nya, untuk mendapatkan surga 2 kali lipat seperti luas langit dan bumi. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak usah masuk rumah sana, masuk rumah sini. Nah, bagaimana luasnya neraka? Kalau surga 2 kali lipat seperti langit dan bumi, bagaimana luasnya neraka? Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Ya. Tetapi orang-orang ada 2 kelompok. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga, Masya Allah, luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang masuk neraka, luar biasa juga siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditanyakan oleh orang surga kepada orang neraka? Dan jaya-jaya orang surga lihat-lihat orang di neraka. Dia tanya, Al-Quran mengatakan, ma salakakum fi saqar. Hei kalian, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Apa sabana? Nak belum pukumir dunia ini. Kenapa masuk neraka? Apa sebabnya? Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin. Kami tidak pernah sholat di dunia. Ternyata hanya satu itu kesalahannya, tidak pernah sholat. Karena sholat ini kalau kita lakukan dengan baik benar, maka seluruh amal kita akan baik semuanya. Awwalu ma yuhasabul abdu fil qabri as-shalah. Yang pertama-tama ditanyakan dalam kubur nanti salatnya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama-tama ditanyakan pada hari kiamat salatnya. Maka kasih bagus salatnya, Pak, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu kita hidup ini, masih dikasih sehat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Ada saja. Yang penting dilakukan sholat itu dengan baik. Karena ini adalah patokan kita. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak gampang. Fasilitas dalam surga luar biasa disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu fasilitasnya ada macam-macam, di antaranya ada minuman keras, ada susu dalam itu. Minuman keras bagaimana? Mengalir di bawah surga itu sungai, isinya minuman keras. Mengalir di bawah surga itu binangga, noili. Apa noili? Hai, minuman keras dengan susu. Bayangkan kalau surga itu katakan di Palu, berarti di Palu itu surga itu menyeberang sungai, kan begitu bangunannya. Maka air yang mengalir di Karonahai itu minuman keras. Damra sanggup besi rain, damra sanggup rain. Biar 2 ember kau minum tidak mabuk, dan tidak kotor. Makanya Rasul mengatakan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meminum minuman keras di surga, karena dia sudah minum di dunia. Damra ini. Iya.
Nomor ini itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sudah minum minuman keras di dunia, tidak bisa lagi kita minum di akhirat. Yang kedua, sungai susu. Susu noil itu mai sanggup binangai. Nomor sanggup besi barasa embere baru embere minum ler nalang. Seandainya susu hai mengalir di Sungai Palu, leme marainut. Topo diujapi bavon. Tantoru. Tetapi ini Allah ciptakan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai. Sungai apa saja ada, hanya dua saya katakan. Sungai minuman keras dan sungai susu. Bayangkan susu agar sanggup besi. Kalau kita di sini, toto marahin we. Topo diujapi bavona. Topo tutai bavona, topo sabu bavona, saya mengini, tak bisa. Tetapi Allah siapkan bagi kita. Jadi janganlah minum di dunia. Nomor lain, narkoba tidak usah, tidak menyelesaikan masalah itu, tidak akan menyelesaikan masalah narkoba, tidak akan menyelesaikan masalah. Minuman keras, berjudi, Paulo Mairama. Tidak mungkin, biar banyak uangmu, tidak mungkin kaya. Tidak mungkin kaya. Karena itu najis. Uangnya itu najis. Najis, sudah tahu-tahu kita dari luar bawa najis ke rumah, dimakan istri kita, dimakan anak kita, dimakan cucu kita, dimakan tamu kita. Lalu kita sholat, diterima? Tidak. Tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita. Iya. Sebuah hadis mengatakan, ada orang nanguli Nabi, makanannya dari barang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kapan doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi makanya kita di dunia hati-hati. Jadi kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang sadar pergi minum? Itu cobaan, Pak. Bagaimana orang punya masalah pergi narkoba? Itu cobaan, dicoba dia. Setan ini luar biasa. Daripada kau susah begitu berpikir ini lebih baik narkoba, lebih baik minum, lebih baik begini, bawa ke sana itu. Padahal ada obatnya. Apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati bisa tenang karena mengingat Allah. Tengah malam bangun salat tahajud, pagi-pagi jam 9 sampai jam 12 salat apa namanya, Bu? Duha. Ya. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengadu kepada orang. Rumah tangga kacau diceritakan sama orang, hanya viral di HP. Iya kan? Jangan ceritakan sama orang. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon perlindunganmu ya Allah, mohon bantuanmu ya Allah, suamiku seperti ini. Mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada orang. Nah, orang itu satu orang. Maka vau modalan itu. Pasti maka vau dalan. Iya. Pasti maka vau dalan. Karena ujian semua, Pak. Lanjutan ayatnya apa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Begitu ditimpa musibah selalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Hilang motor kita, itu ucapkan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan kita berasal dari Allah, apalagi motor. Motor dibikin oleh manusia. Malipo japita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sedangkan kita dicabut oleh Allah nyawa kita, apalagi sapi. Seperti itu. Nah, orang-orang yang sabar itu, yang menerima musibah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, pasti mereka akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita bertemu, Pak, ya,
Saya juga tidak tahu kapan saya akan mati. Saya tidak tahu. Tetapi kita semua ini kan tidak tahu. Ada yang menjamin besok semua kita hidup? Coba berdiri Pak. Ada yang menjamin? Batu pura kita maili? Tidak. Bisa saja saya besok pagi meninggal dunia. Bisa saja anak kecil meninggal, orang besar, laki-laki, perempuan, bisa. Maka perbaiki Pak, perbaiki. Na saya pa kita na mate pada na tuvu. Na saya pa kita na mate pada na tuvu. Hidup berapa? 500 tahun, meninggal. Berapa tahun dalam kubur? Berapa tahun kita meninggal? Dalam kubur berapa lama kita menunggu hari kiamat? Hari kiamat yang ditunggu ini. Kita hidup di dunia 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, katakan 1000 tahun. Meninggal dunia hari ini, berapa tahun kita menunggu di alam kubur baru datang hari kiamat. Kita dibangkitkan dulu, baru ke padang mahsyar untuk menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Nabi Adam alaihissalam, orang pertama, manusia pertama di dunia, masih dalam kubur, belum masuk surga. Karena yang masuk surga itu menurut Rasulullah adalah dia. Rasulullah yang pertama masuk surga, baru orang-orang lain. Dia dalam kubur, belum hari kiamat. Penentuannya adalah datang hari kiamat, baru kita dihisab, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya apa yang dikatakan oleh bupati kita dulu benar. Belum upovia, belum muka, tapi hanya sampai di situ. Makanya waktu saya ketemu bupati waktu itu saya kasih tahu, Pak Bupati, nakura itu deh. Iya, maaf banyak. Belum upovia, belum mukava. Rauli vesa ngupa. Damu povia, damu kava. Karena itu batuan ayat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Damu povia, damu kava. Seperti itu. Jadi tidak ada kita hidup ini. Pokoknya kita diuji, ya. Segala kebaikan kita itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Segala anunadana kepada kita semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput manusia itu. Tidak luput. Maka saya bilang tadi, anak-anak sekolah habis ujiannya. Apalagi kalau sudah S2, S3, naupun ujian. Tinggal melanjutkan apa? Melanjutkan hidup apa segala macam, cari pekerjaan. Tetapi kita yang hidup ini, sekolah tidak sekolah, kiai bukan kiai, tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berakal. Kalau kita sudah berakal, maka di situ kena ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 yang tidak kena catatan amalnya. Pertama, anil majnuni hatta ya'qila. Orang gila sampai dia sadar, itu tidak dicatat. Apapun dia bikin tidak salah dia. Tidak bersalah. Di sisi Allah tidak bersalah. Dihukum apapun tidak kena. Coba rarepetona tai kita, repetani mai tu gila, rakuyatai. Kan begitu? Tidak kena hukum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathin. Diangkat pulpen mencatat itu 3 macam. Apa itu? Anil majnuni hatta ya'qila. Orang gila sampai dia sadar. Kalau sudah sadar, sudah bagus, baru dicatat apa yang dilakukan. Yang kedua, anin na'imi hatta yastayqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Selama dia tidur, tidak ada apa-apa. Yang ketiga, anis sabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia berakal, sampai dia balik maksud. Coba anak kecil. Anak kecil Pak. Nutumangi, nitutais, nitule, narek tanaraw. Mamaraw mo kita lisan inay. Tidak mungkin. Rapo bawa mo nga na siya. Mau do menuapa mulai do pisanina nuapa. Itu makanya diangkat pulpen mencatat keburukannya dari 3 hal. Apalagi ane nganakodi Bu. Nganakodi. Rabanua momore. Kavariteras nomore. Manauritana itu. Pasti marutan. Jelas manauritana.
baju belo di pasuakai mana urutannya, mau urutan. Muka dulu di tanah, mangande tanah, mau more tanah. Nah saya no kurumo tanah. Pasti itu terjadi. Oh kurumo tanah. Nama hati tinane pekutanana. Ina, iya. Beri mana? Domora tanah tentani. Nari apa? Rimba. Hari pun turun manggemo ai tanah. Dia gugat, Pak. Karena sudah tahu tanah, sudah tahu mengalami tere. Begitu. Kenapa dia ikut ngambil tanah? Karena dasarnya dia dari tanah. Dari tanah, asalnya kita ini dari tanah, Pak. Saya mau kupeku tanah, saya maleno nangande uveda kurtan. Saya menangande kandea atau nuapa bukan hasil dari tanah. Siapa? Padi ditanam, novuoya, dako di tanah. Loka, dako di tanah. Dako di tanah pura kita hinangande jadi begini, jadi begini. Makanya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala macam. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apa saja kita di atas dunia ini, ikutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, ingat kepada Allah, karena satu-satunya obat hati yang gundah gulana hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Malam hari ini saya datang dengan tim saya. Jadi saya ada 5 orang kami. Ini tim saya ini, tim YouTube. Ini syuting. Jadi insya Allah Maria Pura kita lanjut dari YouTube. Insya Allah. Tapi rasa subscribe. Begitu dapat nama saya H. Heri Rahmat. Itu nama akun YouTube-nya. H. Heri Rahmat. Keluar dia. Nonton sedikit, barangkali 3 menit baru subscribe, supaya subscribe tidak hilang. Subscribe dia. Rasa subscribe dia nak belon toto. Ledo rasa subscribe len toto nak belo. Jadi ini adik-adik saya ini. Yang satu manajernya, mana manajernya tadi? Ada manajernya, namanya Ilham. Yang kedua editornya Alam. Ada yang bawa foto terbawa syuting tadi. Nah, ini satu ini dari Makassar ini, namanya Sikin. Sikin, ada bahasa Arab Sikin itu pisau. Ia dari Makassar, namanya Sikin, jelas, benar, pisau. Ya, dua ini bahasa Kaili, tapi dipaham. Yang satu ini Hafid, dia kerja di rumah sakit Sigi. Ya, Hafid namanya. Jadi satu manajernya, yang kedua editor 1, editor 2, kemudian ini songnya, saya penceramahnya, penyanyinya. Iya. Simabaitan mesti lugi dunia ini. Simabai mesti lugi, tidak ada. Ya aku rumba-rumba, boh kambai terkenal begini, terkenal subscribe. Bukan apa lamba besi agar iya. Agak anunton ranonto, anu pura nonton supaya bagus Pak, begitu. Iya, supaya kita menjili ante tubuh Allah Subhanahu wa taala, marian manut. Baku ta sangat. Iya. Pangane leng ini baku. Harau tu banu. Jelas marau tu banu. Allah sudah mengatakan, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Bayangkan diberikan kepada kita surga. Lalu kalau kusandai ke kita. Tapi surga luar biasa. Ra'alin tenu apa surga? Bukan dibeli dengan uang. Tapi dibeli dengan ibadah, dengan mengingat kepada Dia. Hanya itu bayarannya. Bayangkan murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bikin memang surga begitu luas, begitu bagus fasilitasnya kepada kita. Tapi ra'ali surga bukan dengan uang, bukan dengan materi, bukan dengan jabatan, tetapi hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Karena saya lihat sudah mengantuk semua ini.
Mudah-mudahan kedatangan kita ini mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan almarhumah diampuni segala kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja. Diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ditempatkan pada tempat yang terbaik, terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua, keluarga yang ditinggalkan selalu bersabar, karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.